Yang pertama itu menunjukkan bahwa Nabi itu mengajar kita untuk jangan sekali-kali ridho terhadap kemungkaran. Itu. Kenapa? Karena sikap dasar seorang muslim itu waqarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Itu benci kepada kekafiran, kemaksiatan dan kefasikan. Waqarraha ilaikumul kufra wal fusuqa, kefasikan, wal isyan dan kemaksiatan. Itu sikap dasar. Ini hari kemungkaran itu bisa tegak oleh karena apa? Oleh karena ada pendukungnya. Siapa yang mendukung? Mereka-mereka yang tidak punya kebencian, tidak punya rasa benci terhadap kemaksiatan itu, terhadap kemungkaran itu. Yang itu faktanya sebagian adalah umat Islam. Ya kan? Sistem ribawi masih tegak itu pendukungnya ya umat Islam. Paling tidak sebagai nasabah misalnya gitu ya. Partai-partai sekuler itu tegak bahkan menjadi pemenang pemilu. Itu siapa yang memilih? Itu kan juga umat Islam. Sudah tahu itu sekuler tetap aja didukung. Ya, sekuler radikal lagi. Ya, apalagi banyak lagi contoh. Itu menunjukkan bahwa sikap dasar yang diperlukan itu ternyata tidak ada. Karena itulah maka kemungkaran itu masih terus tegak berdiri di negeri ini. Kokoh, sangat kokoh. Kenapa? Pertama, dia bertumpu pada satu regulasi undang-undang. Kemudian yang kedua, dia itu menjadi bagian dari polisi kekuasaan. Yang ketiga, dia didukung oleh rakyatnya. Tiga ini kan sudah genep itu. Kalau ada regulasi, ada polisi, tapi rakyat tidak mendukung, bank itu bisa kolab. Bank ribawi itu. Gitu. Kalau rakyatnya mendukung tapi regulasi dan polisi tidak ada, nggak jalan juga. Nah, jadi tiga-tiga itu ada. Karena itulah maka pekerjaan besar yang kita harus lakukan, yang itu mesti menjadi spirit dari hijrah peringatan Muharram ini hari itu adalah bagaimana menciptakan manusia-manusia yang punya pola pikir dan pola tindak itu sesuai dengan ajaran Islam. Pola pikir Islam itu dia suka kepada ketaatan, dia benci kepada kemaksiatan. Itu. Nah, itulah yang semestinya ada, dan ketika dia sudah benci kepada kemaksiatan, maka itu one step ahead, itu perubahan itu sebenarnya hanya soal waktu. Mengapa? Karena orang yang tidak suka itu pasti akan menghilangkan apa yang dia tidak sukai itu. Disitulah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jikapun umpamanya dia tidak mampu, tetap aja dia melakukannya dengan lesan. Kalaupun dia tidak mampu dengan lesan, dia tetap menolaknya dengan hati. Ketika dia menolak dengan hati, itu artinya dia tidak akan mungkin menjadi part of dari kemungkaran itu. Begitu, Cak Slamet. Ya, terakhir Ustaz Ismail Gisanto. Ganti rejim, ganti sistem. Seperti apa Ustaz Ismail Gisanto? Ya, makanya hijrah ini harusnya jadi momentum bahwa kita akan menolak semua bentuk kemungkaran. Pemimpin mungkar, partai mungkar, undang-undang mungkar, sistem mungkar, ideologi mungkar. Itu yang itu kemudian kita gerakkan kepada sistem yang ma'ruf, ya, pemimpin yang ma'ruf, ya. Kemudian politik yang ma'ruf, partai yang ma'ruf, ya. Sistem dan ideologi yang ma'ruf. Itu yang harus dilakukan. Baik itu terkait dengan momentum politik 2024 maupun tidak. Karena perubahan itu kan tidak harus menunggu momentum-momentum politik semacam itu. Seperti Nabi ketika mengatakan man ra'a minkum mungkaron, itu menunjukkan anytime, any place. Itu, you melihat kemungkaran itu harus punya eager gitu, harus punya semangat atau himmah atau keinginan untuk menghentikannya itu. Jadi, tetapi oke lah kalau misalnya ini kita anggap sebagai momentum ini harus memberikan spirit yang lain, yang berbeda gitu. Jangan biasa saja, bagaimana bisa ini umat Islam kok nggak beda dengan bukan yang Islam gitu. Itu bagaimana gitu, padahal Allah kan mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama itu penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, tidak sama. Kapan tidak samanya? Tidak selamat. Pasti nanti, pasti kan, tidak mungkin surga dan neraka itu sama. Kalau sama, ngapain kita punya doa Allahumma ajirna minan nar kan gitu. Kenapa juga kita punya doa untuk kita masuk ke dalam surga? Pasti berbeda. Cuma apakah bedanya hanya nanti? Tidak. Bedanya itu juga sudah terlihat dari sekarang. Kenapa? Karena tidak mungkin produk yang berbeda lahir dari proses yang sama.
Pisang goreng, pisang rebus. Pasti satunya digoreng, satunya direbus. Tidak mungkin dua-duanya digoreng atau dua-duanya direbus. Gitu jelas selamat. Jadi beda dari sekarang. Beda. Mereka-mereka yang bahkan menghuni surga itu pasti berbeda. Beda apanya? Beda dari keyakinan-keyakinannya, beda dari cara berpikirnya, beda dari perilakunya, beda dari pakaiannya, beda dari ibadahnya, beda dari pola makannya, beda dari bagaimana dia melewatkan malam-malam harinya, beda dari dia memimpin keluarga, mendidik anak, segala macam itu beda. Beda. Nah, kalau itu sama, maka kita bisa menilai itu bahwa ini kemana nanti bakal ada. Nah, ini hari kita lihat umat Islam itu hampir-hampir nggak ada bedanya dengan non-Muslim. Ekonomi sama-sama kapitalis, politiknya sekuler, hiburannya westernis, lagunya sama, Coldplay kayak begitu juga, ya kan? Kemudian sikap beragamanya kayak begitu. Mungkin bersisa tinggal sholat atau nutup aurat gitu, pakaiannya gitu. Kalau dia nggak sholat, pakaiannya juga nggak nutup aurat, lalu apa bedanya coba? Begitu masih doa mau masuk surga. Ya kita tidak mengatakan bahwa itu surga bukan hak prerogatif. Allah prerogatif Allah tentu saja. Tapi Allah sendiri menunjukkan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Itu yang harus kita raih ini. Hari kita persiapkan, kita arahkan, kita jalani, kita titi dengan penuh keistiqomahan. Mengatakan, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya sallallahu murakum jami'an barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih. Prof ini urut kaca, Bro. Kalau saya nggak bisa ikut Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum jami'an. Terima kasih sekali lagi Ustaz Ismail Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.